Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap ya, patuhi orang tua kalian. Jadilah anak yang disiplin, patuh, dan tangguh. Bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Kalian tetap mengerjakan di rumah. Stay at home, lakukan social distancing. Semoga kita selalu berdoa sama Allah. Terus berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya. Baik, Ibu bikin lagi video nih. Ibu akan jelaskan tentang PowerPoint yang Ibu buat. Itu adalah penjelasan dari dua tugas yang kemarin ya, tentang periodisasi perkembangan bumi secara geologis dan arkeologis. Secara geologis Ibu sudah pernah berikan video, yaitu tentang zaman arkaikum dan lain sebagainya. Lalu secara arkeologis Ibu juga sudah pernah berikan lembar kerja. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang arkeologis, sedikit tentang geologis juga dibahas ya dalam PowerPoint-nya. Dan di akhir PowerPoint ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan seperti biasa kerjakan di buku lembar kerja kalian, lalu fotokan dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Baik, Ibu mulai. Ini kita bahas tentang periodisasi perkembangan bumi secara arkeologis ya. Ini Ibu harus hati-hati juga untuk memberikan penjelasan kepada kalian supaya tidak salah pengertian. Ini kan ditemukan fosil-fosil yang dijadikan dasar penelitian para arkeolog bahwa di dunia ini pernah ada hidup makhluk-makhluk yang sebelum bukan nenek moyang kita ya. Kalau Ibu tidak setuju bahwa itu adalah mereka cikal bakal nenek moyang kita seperti teori Charles Darwin, Ibu ambil kutipan Quran surat Al-A'raf ayat 11. Di sini terjemahannya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, dia tidak termasuk yang bersujud. Ada beberapa tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah sudah menciptakan kamu sekalian. Dalam hal ini sudah menciptakan banyak makhluk, gitu ya, banyak makhluk. Nah, pada waktu itu Allah sudah menciptakan banyak manusia, ya entah itu manusia atau makhluk ya, di muka bumi ini. Lalu kemudian barulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Nah, kita tidak bisa sangka dengan penemuan fosil yang ditemukan oleh para arkeolog, lalu mereka dari fosil itu bisa menentukan usia fosil tersebut sekian juta tahun yang lalu, gitu ya. Lalu kita ini apakah berasal dari mereka? Tidak. Kita jelas berasal dari Nabi Adam. Jadi makhluk-makhluk yang kita bahas pada zaman masa praaksara ini dengan kebudayaan yang sangat sederhana sampai kebudayaan yang tinggi, kemudian kebudayaan yang tinggi itu adalah kita, gitu ya, sudah punya kemajuan peradaban dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Kalau masa praaksara betul-betul mereka itu dari sisi sese otaknya saja sudah sangat kecil ya. Tidak mungkin itu adalah bagian dari kita sebagai manusia yang keturunan Nabi Adam dan Hawa. Bisa dipahami kan? Itu supaya tidak salah paham tentang manusia-manusia ini. Kenapa mereka ada? Ya karena fosilnya ditemukan. Kenapa kita pelajari? Karena ini adalah mempelajari perkembangan bumi secara arkeolog. Secara geologisnya kalian sudah melakukan tugas dalam lembar kerja. Baik ya, Ibu lanjutkan PowerPoint-nya. Masa praaksara itu artinya pra itu sebelum, aksara dan tulisan. Jadi kita mempelajari orang-orang yang pada hidup di zaman itu belum mengenal tulisan. Mengapa tulisan di sini jadi pembatas waktu masa praaksara? Itu karena tulisan itu adalah hasil kebudayaan manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan membaca tentang sesuatu. Jika sekelompok orang sudah bisa mengenal tulisan, tapi kalian jangan mengartikan tulisan ini sebagai tulisan alfabet ya anak-anak, seperti yang kalian bisa lihat di PowerPoint A, B, C, D, F sampai Z. Tapi tulisan-tulisan ini mungkin ada yang dalam batu tulis atau mungkin gambar-gambar di guha-guha itu ya. Mereka sudah mampu mencoretkan sesuatu ya dalam yang kita yakini sebagai bentuk tulisan untuk menjelaskan kejadian saat itu gitu.
Nah, jadi masa praaksara itu batas waktunya sebelum manusia mampu membuat itu. Itu masuknya ke peradaban masa praaksara. Setelah mereka bisa menulis, lalu kita bisa membaca tulisannya dengan huruf yang mereka buat, dibantu oleh para ahli, itu sudah masuk ke masa bukan lagi praaksara. Paham kan? Nah, kita lanjut ya. Kapan masa praaksara itu dimulai dan kapan berakhirnya? Nah, dimulai dari sejak penciptaan makhluk atau manusia di muka bumi ini. Sampai kapan? Sampai ditemukan tulisan. Baik ya. Bagaimana kita mengetahui kehidupan pada zaman praaksara? Karena mereka belum menemukan tulisan kan? Nah, itu dia. Kita bisa mempelajari mereka itu dari peninggalan-peninggalan artefak dan fosil. Artefak itu membantu kita memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia saat itu. Nah, fosil membantu kita mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa itu atau pada masa praaksara. Baik, kalau geologis Ibu sudah tidak perlu dibahas lagi ya, ada di video sebelumnya, kalian tinggal buka kembali. Nah, untuk berdasarkan arkeologis, ini kita di sini pada para arkeolog itu membuat dua pengelompokan, yaitu pada zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu itu dibagi ada 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Ada satu lagi Megalitikum. Megalitikumnya itu zaman batu besar. Kalian pernah kan ada yang berkunjung ke Megalitikum yang ada di kawasan Cianjur? Nah, itu salah satu peninggalan Megalitikum, batu besar. Mereka membuat tempat untuk sesembahan, menghormati nenek moyangnya, arwah nenek moyangnya, dengan membuat bangunan sebesar itu ya. Dan satu lagi zaman logam. Zaman logam itu dibagi lagi 3. Ada zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tapi kalau di Indonesia itu hanya dikenal 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, dalam PowerPoint ini kalian bisa simak, Ibu sudah kelompokkan tiap zaman dengan berikut dengan ciri-cirinya. Kalian bisa pelajari. Nah, Ibu minta di akhir PowerPoint ini Ibu ada berikan LKS 2. Yang pertama, kalian bisa mengisi deskripsi perubahan pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman logam. Apa perubahan yang signifikan yang terjadi pada saat itu sehingga perpindahan dari Paleolitikum ke Mesolitikum itu apa? Kalian silakan deskripsikan dan kalian bisa cari di internet atau di e-book, atau boleh diskusikan dengan orang tua kalian. Lalu di lembar kedua, untuk pembahasan selanjutnya kalian akan diberikan materi tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, sebelum Ibu jelaskan, untuk saat ini kalian harus sering-sering baca buku, sering-sering buka internet, sering-sering cari literatur yang berkaitan dengan materi. Ini adalah pembelajaran mandiri, pembelajaran online, dan kelebihannya adalah kalian bisa menggali berjuta-juta buku yang ada dalam internet ya. Silahkan kalian cari informasi tentang kehidupan pada masa praaksara dari sejumlah link yang bisa kalian temukan. Lalu diskusikan dengan orang tua kalian di rumah tentang perkembangan masyarakat praaksara dan dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu tulis di buku lembar kerja kalian. Seperti biasa, fotokan dan kirim ke WhatsApp Ibu di tepat jam pelajaran Ibu. Ya, kalau tidak ya konsekuensinya itu aturan di sekolah kalian dianggap bolos, nggak mau kan? Jadi patuhilah tugasnya, tetap struggle, tetap disiplin, tangguh. Bagaimana cara mencari info, bagaimana cara menjalankan tugas, tanya sama kakak kalian, sama orang tua kalian jika kalian tidak bisa paham, atau silakan tanya ke Ibu lewat Japri WhatsApp. Itu saja, silakan dibuka PowerPoint-nya. Tetap stay di rumah, jaga kebersihan, jaga selalu wudunya ya. Mumpung kita banyak di rumah, silahkan untuk diperbanyak amalan-amalan hariannya. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.